selanjutnya yaitu acara inti pengajian atau parenting oleh Ustazah DRA Hajah Munirah. Kepada Ibunda Hajah Munirah, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Tamanan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali, alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kesehatan, hidayah dan inayah kepada kita sehingga pada pagi hari ini yang sudah masuk di sepertiga yang terakhir kita masih tetap sehat dan bugar. Masih sehat ibu-ibu, bapak-bapak? Masih semangat? Masya Allah. 10 hari yang terakhir, maka kita harus semangat. Biasanya kalau di masyarakat itu Ramadan pada hari pertama itu masjidnya full sampai enggak muat, seakan-akan berarti masjidnya kurang gede gitu. Pada minggu kedua, masuk kedua, mengalami kemajuan ya. Mengalami kemajuan yang terseleksi itu yang masih istiqomah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap masih kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya masih termasuk orang-orang yang akan menanti syafaat beliau di yaumul qiyamah besok. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi diaturkan Bu Munirah ini susah ditemui, padahal gampang banget. Bu Nuryani belum pernah mencari saya. Saya itu gampang. Kalau malam mencari di Masjid Al-Ghazali ini lurus, pasti ada di situ. Tadi malam saya tidur di situ sama suami. Ya. Kalau hari-hari biasa yang di SMA Muhammadiyah 2 sama Pak Ibnu tadi yang itu teman di kantor. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu? Kok kayaknya pada ngantuk. Semalam itikafnya jam berapa sih? Jam 1 sampai pagi, Masya Allah. Mudah-mudahan belum turun semalam ya. Kalau sudah turun, sudah nggak ada kesempatan lagi kita. Saya langsung masuk ke materi yang disampaikan ke saya. Apa ini materinya, Bu? Dan hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah, hendaklah mereka itu takut kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka juga berkata yang baik. Bapak Ibu, ternyata Allah itu sudah luar biasa yang memprediksi kerusakan pada remaja. Salah satu di antaranya adalah orang tua tidak membekali ketangguhan akidah. Jadi lemah itu adalah bisa lemah akidah, lemah akhlak, lemah psikis, lemah fisik, lemah dan lemah ekonomi. Penjenengan tetap itu adalah mendampingi, bahkan memberikan rambu-rambu yang utama itu
harus dari rumah. Harus dari rumah. Jangan merasa aku sudah bayar kok, berarti anak-anakku ya tak serahkan saja ke sekolah. Nggak boleh. Nggak boleh itu. Tetap madrasah yang paling utama adalah ibu. Ya, madrasah yang paling utama adalah rumah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik kadang-kadang yang dibiasakan oleh ibu-ibu guru di sekolah kadang-kadang mohon maaf rusak karena kebiasaan di rumah itu tidak senada, tidak selaras dengan yang ada di sekolah. Satu contoh, karena saya guru. Ini anak SMA. Kalau anak TK beda lagi. Jadi anak TK itu ketika dibiasakan di satu tempat seperti ini, dia di tempat lain akan membawa dirinya seperti itu. Jadi mamanya kalau anak SMA itu di sekolah, di kantin dia makan sambil berdiri, pakai tangan kiri, sambil berbicara atau kencang karo konjone. Kita tegur, Mas, silakan duduk yang baik, makan. Terus ini dipindah di tangan kanan. Lalu kalau mau ngomong ya Bu, iya. Tapi ya hanya di situ itu aja, berhenti sampai di situ. Sampai rumah, mohon maaf, ketika tahu orang tuanya makan sambil berjalan, pakai tangan kiri, sambil ngomel-ngomeli, mohon maaf, sambil memarahi putranya, dia akan kembali. Tadi itu gak terbentuk yang di sekolah, kembali lagi ke aslinya. Nah demikian pula anak-anak ini, apalagi anak-anak kecil. Kemarin saya juga pernah cerita di Ahmad Dahlan, tapi bukan Ahmad Dahlan ini, Ahmad Dahlan UAD, Ahmad Dahlan Udur Masjid. Saya tahun 90 sekian, 98 itu mendirikan TPA. Baru beberapa bulan itu ada anaknya yang diamati oleh ibunya, dia wudunya sudah baik. Terus dia tanya, Mbak Ima, diajari siapa? Kok sudah bisa wudu? Iya, diajari di TPA. Saya ngajari itu. Oh, ustazah yang lipstiknya samar-samar. Sampai segitunya anak itu mengamati orang lain. Apalagi mengamati itu yang dianggap sebagai idola. Ya. Jadi sampai segitu. Dan kita nggak pernah itu mengajarkan anak-anak kalau orang itu pakai lipstik tebal itu jelek, itu kan enggak. Tapi mereka tahu itu baru kecil, masih kecil seperti itu. Di satu sisi itu. Yang kedua, ketika kita mengajarkan kebaikan sekali saja masuk di sini, dia akan lakukan seterusnya.